Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa. Perkenalkan, nama saya Vinky Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asisah. Di sini kami akan menjelaskan tentang thread dalam sistem operasi. Oke, konsep dasarnya, thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode session, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process, sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Banyak software yang berjalan pada PC modern didesain secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Ini contohnya seperti ini. Kadangkala ada situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Sebagai contohnya, sebuah web server bisa mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konkuren. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya bisa melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multi-threading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread lain yang akan melayani permintaan tersebut. Java mempunyai penggunaan lain dari thread. Perlu diketahui bahwa Java tidak mempunyai konsep asynchronous. Sebagai contohnya, kalau program Java mencoba untuk melakukan koneksi ke server, maka ia akan berada dalam keadaan block state sampai koneksinya jadi. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila servernya mati. Karena Java tidak memiliki konsep asynchronous, maka solusinya adalah dengan membuat thread yang mencoba untuk melakukan koneksi ke server dan thread lain yang pertamanya tidur selama beberapa waktu, misalnya 60 detik, kemudian bangun. Ketika waktu tidurnya habis, maka ia akan bangun dengan memeriksa apakah thread yang melakukan koneksi ke server masih mencoba untuk melakukan koneksi ke server. Kalau thread tersebut masih dalam keadaan mencoba untuk melakukan koneksi ke server, maka ia akan melakukan interrupt dan mencegah thread tersebut untuk mencoba melakukan koneksi ke server. Keuntungan. Yang pertama, responsi. Membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading dapat membuat sebuah program tersebut berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang, karena ini dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contohnya, dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Yang kedua, berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagai kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan pengguna thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis dan membuat dan konteks switch chart. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan.
Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread, dan context switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan context switch thread. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading bisa sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur proses tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Satu satuan waktu pada CPU bisa disebut time slice atau kuantum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user threads. User thread didukung atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Tetapi user thread mempunyai kelemahan, yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok, walaupun ada thread lain yang bisa jalan dalam aplikasi tersebut. Contoh user thread libraries adalah POSIX threads, Match threads, dan Solaris threads. Selanjutnya yaitu kernel threads. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel di dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi kernel, thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kelebihan dari kernel thread yaitu pertama, jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Yang kedua, pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread pada prosesor yang berbeda. Sedangkan kekurangan dari kernel thread yaitu mengatur dan pembuatan thread lebih lambat. Selanjutnya yaitu model multithreading. Model multithreading adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi dapat dijalankan secara bersamaan dalam sebuah program. Satu kumpulan instruksi yang akan dieksekusi secara independen dinamakan thread. Thread adalah alur kontrol dari suatu proses atau sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara teratur dengan proses lainnya. Proses melakukan setiap langkah-langkah atau instruksi yang berurutan. Setiap instruksi untuk mengeksekusi baris kode atau listing program. Karena langkah-langkah yang berurutan itu, maka setiap langkah-langkah membutuhkan jumlah waktu tertentu. Selanjutnya, model Manitowoc. Model Manitowoc yaitu memetakan beberapa tingkatan thread user hanya ke satu buah kernel thread. Kelebihannya yaitu manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruang pengguna sehingga menjadi lebih efisien. Sedangkan kekurangannya yaitu multithread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor karena hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Model ini ada pada Solaris Green dan GNU Portable. Selanjutnya itu model one-to-one, yaitu memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel thread. Kelebihannya itu model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one karena mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Hal ini juga membuat multiple thread bisa berjalan secara paralel dalam multiprosesor.
Sedangkan kekurangan dari model one-to-one yaitu dalam pembuatan user thread diperlukan pembuatan korespondensi thread pengguna, karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi, maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem model ini. Dan model ini ada pada Windows NT dan OS 2. Selanjutnya, Merkle model many-to-many, yaitu membolehkan setiap tingkatan user thread dipetakan ke banyak kernel thread. Kelebihannya yaitu pertama, developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. 2. Ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Sedangkan kekurangannya itu developer dapat membuat user thread sebanyak mungkin, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Model ini ada pada Solaris, IRIX, dan Digital Unix. Thread dalam Solaris 2. Solaris 2 merupakan salah satu versi dari Unix yang sampai dengan tahun 1992 hanya masih mendukung proses berat atau heavy wake yang dengan kontrol oleh satu buah thread. Tetapi sekarang Solaris 2 sudah berubah menjadi sistem operasi yang modern yang mendukung threads di dalam level kernel dan pengguna multiprosesor atau multiprosesor simetrik atau disingkat dengan SMP, dan penjadwalan real-time. Threads di dalam Solaris 2 sudah dilengkapi dengan library mengenai API untuk pembuatan dan manajemen thread. Di dalam Solaris 2 terdapat juga level dengan thread di antara level pengguna dan level kernel thread. Terdapat proses ringan atau lightweight atau disingkat dengan LWP. Setiap proses yang ada setidaknya mengandung minimal satu buah LWP. Library thread memasangkan beberapa thread level pengguna ke ruang LWP untuk diproses dan hanya satu user level thread yang sedang terpasang ke suatu LWP yang bisa berjalan. Sisanya bisa diblok maupun menunggu untuk LWP yang bisa dijalankan. Thread Java. Thread adalah rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi Java, dan setiap program Java minimal memiliki satu buah thread. Sebuah thread bisa berada di salah satu dari 4 status, yaitu new, runnable, blocked, dan div. Untuk membuat thread dalam Java, terdapat dua cara, yaitu extend class thread. Untuk menjalankan thread dapat dilakukan dengan memanggil metode start. Saat start dijalankan, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan. Jadi untuk membuat thread harus mendefinisikan metode run pada definisi kelas. Konstruktor dari cara ini adalah subthread, nama objek sama dengan new subthread, nama objek start. Implements interface runnable. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dalam membuat thread. Runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface. Ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. Dalam pengimplementasi fungsi run, kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread. Konstruktor dari cara ini adalah myThread, myObject sama dengan myThread. Thread nama objek sama dengan new thread atau nama myObject, atau dengan cara singkat seperti new thread atau nama objek runnable. MyThread merupakan kelas yang mengimplementasikan interface dari runnable dari objek dari kelas MyThread akan menjadi parameter instansi objek kelas thread. Manajemen thread. Manajemen thread merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen thread adalah masalah utama dalam perencanaan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi.
Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh setiap operasi. Proses berisi instruksi data, program counter, register proses, stek data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Keadaan thread. Sebuah thread berada di dalam keadaan baru ketika kita mempunyai sebuah objek thread yang dipakai tapi belum dipanggil dengan metode start. Ketika kita mulai sebuah thread dengan memanggil metode start dari objek thread, sebuah tumpukan baru akan dibuat dengan run. Metode dari runable yang berada di bawah tumpukan thread sekarang mulai dalam keadaan runable, menunggu untuk dijalankan. Sebuah thread mengatakan untuk menjadi running ketika penjadwal thread dari JVM telah memilihnya untuk menjadi thread yang sedang berjalan. Pada mesin berproses tunggal, hanya ada satu thread yang sedang berjalan. Thread dan JVM. JVM atau Java Virtual Machine adalah sebuah mesin imajiner maya yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform manapun karena proses kompilasi diselesaikan oleh JVM. Aplikasi program Java diciptakan dengan file teks berekstensi Java. Program ini dikompilasi menghasilkan satu berkas bytecode berekstensi kelas atau lebih. Bytecode adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan sementara bytecode berjalan pada Java interpreter yang tersedia di semua platform sistem komputer dan sistem operasi. Java dan sistem operasi. Java Virtual Machine atau JVM adalah jenis perangkat lunak virtual machine aplikasi untuk menjalankan program dalam kode instruksi Java. Java sendiri adalah bahasa komputer yang digunakan pada sistem platform Java di mana memiliki jenis instruksi mesin yang berbeda dengan sistem komputer jenis PC atau lainnya. Oleh karena itu, agar sebuah komputer dapat menjalankan sebuah program dalam bahasa Java, maka diperlukan JVM yang sering disebut sebagai middleware yang berfungsi untuk menerjemahkan instruksi Java atau JVM instruction set menjadi instruksi mesin pada komputer jenis tertentu. Java Virtual Machine dalam nama lain disebut sebagai Java Runtime Environment atau JRE dikembangkan oleh Sun Microsystem untuk memperluas penggunaan bahasa Java pada platform komputer manapun. Oleh karena itu, program yang dibuat dengan Java dapat dijalankan pada banyak platform komputer maupun berbagai sistem operasi komputer. Dengan sistem emulasi instruksi ini, maka program Java ini banyak sekali dipakai pada aplikasi-aplikasi di perangkat mobile karena perangkat mobile saat ini sudah banyak yang sudah memiliki Java Virtual Machine. Contoh solusi multi-threaded. Solusi multi-threaded secara lengkap kepada masalah produser konsumer yang menggunakan penyampaian pesan kelas server pertama kali membuat sebuah mailbox untuk mengumpulkan pesan dengan menggunakan kelas message query, kemudian dibuat produser dan consumer thread secara terpisah dan setiap thread mereferensi ke dalam mailbox bersama. Thread produser secara bergantian antara tidur untuk sementara memproduksi item dan memasukkan item ke dalam mailbox. Konsumer bergantian antara tidur dan mengambil suatu item dari mailbox dan mengkonsumsinya karena receive method dari kelas message query adalah tanpa pengeblokan, konsumer harus mengecek apakah pesan yang diambilnya tersebut adalah nol. Baik, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa kami sampaikan itu tentang thread. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.